Yuhu, balik lagi sama aku Bintang. Nah, di video kali ini aku mau ini sih nge-review sekaligus quick unboxing Xiaomi Mi 10. Jadi menurutku HP Xiaomi Mi 10 ini HP flagship dengan Snapdragon 865 itu paling worth it untuk saat ini. Karena kalau aku bandingin sama lainnya itu masih kurang worth it ya. Kenapa aku bilang worth it? Ini aku jelasin. Pertama aku unboxing terlebih dahulu. Tatarat tarat 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 tarat. Nah, ini di dalamnya ada apa ini? Ya. Oke, di sini ada kabel USB Type C itu Type E, sama ini ada colokannya ya, sebesar 45 watt. Oke. Nah, di sini nggak ada karena sedang aku pakai. Ini dia. Jadi ini tuh. Ini asli ya, ini yang garansi resmi ya. Jadi ini kepala chargernya dan juga ini US kabelnya. Sudah fast charging ya ini ya. Jadi kalau kalian pakai ini itu sudah auto fast charging. Biasanya kalian mandi, baterai tinggal sekarat, terus sambil kalian charger itu sudah auto full. Ambil aku charger ini. Serepet. Nah, ada tulisannya Mi Turbo Charge. Oke. Jadi kayak gitu. Oke, terus di dalamnya ada SIM ejector, terus ada manual book biasalah. Oke. Nah, kalau yang versi resmi ini dia hanya punya satu slot micro SIM card ya. Nggak punya dual SIM. Tapi kalau kalian pengen dual SIM, kalian bisa beli SIM injektornya secara terpisah. Oke. Terus ini aku punya 3 casing dia. Kebetulan aku beli second dan juga dapat 2 casing sih. Terus satunya ini aku beli sendiri karena biar bisa dipakai curve-nya. Ini yang aku pakai sekarang. Nah, ini aku sudah pakai skin Exacoat. Dia punya 4 kamera ya, yaitu wide, micro, wide angle, sama satunya apa ya? Sama satunya juga kamera. Fungsinya apa? Sama semua. Fungsinya untuk foto dan juga video. Nah, ini kalau buat apa namanya? Buat face unlock cepet banget ini. Tuh, langsung keluar. Soalnya gini ya. Serepet. Iya, tuh kan sudah auto cepet gitu loh. Terus dan ini fingerprintnya juga cepet ya. Asik. Oh, ternyata kurang kelihatan ya. Oke, ganti deh. Nah, ini. Ini karena aku pakai kamera webcam ya, ini ya aku nge-reviewnya ya. Bentar deh, aku mau beritahu fitur dulu satunya. Fitur yang aku suka itu fitur reverse wireless charging. Jadi kita bisa ngecas menggunakan wireless. Caranya itu gimana? Caranya tinggal di swipe up. Ini ada tulisannya reverse wireless charging. Tinggal diklik. Nah, ini kan udah nyala ya. Ini sudah nyala. Nah, ini aku contohin. Aku contohin pakai iPhone-ku. Mana. Ini dia. Jadi pakainya di belakang sini ya. Oke. Terus ini ada iPhone-ku, aku taruh di sini. Tuh. Otomatis ngecharge ya. Tuh, di sini itu otomatis ngecharge. Kalau kalian lihat di sini ngecharge ya. Kayak gitu. Terus oke, ini aku ngelanjutin. Nah, itu tadi fitur reverse wireless chargingnya enaknya gitu. Tuh. Kemudian ada fitur yang namanya inframerah, dimana hampir semua HP Xiaomi dan juga HP Huawei yang punya ya, itu punya fitur inframerah. Gunanya untuk nyalakan monitor, nyalakan TV, nyalakan AC, itu sangat berguna banget. Kalau di HP Samsung, Vivo, Oppo itu kayaknya masih belum ada. Contohnya kayak gini. Nah, ini akan aku ada namanya Mi Remote. Tinggal diklik aja ya. Udah diklik belum sih? Nah, ini. Tuh, ini kan aku kosan ya. Ini adalah AC. Jadi ini aku lihatin kayak misalnya AC ku itu masih mati ya. Tuh,
AC-nya mati, aku nyalain dengan klik ini. Asik. Tuh, nyala kan ya. Kalau kita ngecilin juga bisa. Tuh. Terserah kalian mau pakai mode apa, ini sangat berguna banget. Kalau mati kan tinggal diklik aja. Nggak pas. Nah, asik. Kayak gitu. Fitur inframerahnya. Nah, itu kenapa nggak semua handphone flagship dengan Snapdragon 865 itu punya kayak gitu. Bahkan Snapdragon 888 juga nggak punya fitur kayak gini yang lengkap ya. Terus ini sudah curve ya, atau sudah layarnya sudah melengkung tuh, melengkung sisi kiri, sisi kanan. Nah, ini kenapa aku milih HP ini, karena dia melengkung. Dia udah punya NFC, punya fitur wireless charging, terus punya fitur inframerah, punya. Apalagi yang kurangnya? Dia juga curve, kameranya juga udah bagus banget. Tuh, bisa 2 kali lebih. Jadi ini ultra wide, micro. Oke, ini ngetes tes 720p dengan 30 fps langsung dari Xiaomi Mi 10. Oke, kalau ini langsung 1080 60 fps ya, Xiaomi Mi 10. Tuh, hasilnya kayak gini. Bisa di zoom tuh, maksimal segini ya. Oke, tuh kita kecilin. Oke, ini tes 4K 60 fps jadinya kayak gini. Tuh, autofocus ya langsung ya, mantap. Oke, kalau ini 8K dengan 30 fps jadinya kayak gini, tetap sama. Cuman nggak tahu autofokusnya kayaknya lebih cepet. Oh, sama deng, langsung autofokus juga ya. Cuman kadang fokus gak terlalu cepet gitu ya, beda sama 4K tadi ya. Oke, kalau ini pakai 4K 30 fps, pakai lensa ultra wide ya, jadinya kayak gini, ultra wide. Tuh, yang 30 fps bisa dideketin juga langsung. Oke, seperti itu. Oke, ini nyoba 4K 30 fps pada saat malam hari ya, jadinya tuh kayak gini. Tuh, kalau kalian mau fokusin harus diklik dulu ya, kayak gini. Yuhu. Kalau ini 8K 30 fps malam hari, kita zoom. Oke, tuh. Kalau ini 1080 60 fps pakai lensa ultra wide ya. Tuh, cuman dia agak gelap karena pakai ultra wide. Kalau kita normalin jadinya kayak gini. Oke. Kalau belakangnya juga cuma satu doang sih, cuma wide doang ini ya. Oke, kalau ini kamera 1080 30 fps, mentoknya 30 fps ya. Tuh, untuk backlightnya kayak gini. Tuh, kelihatan. Ini suaranya langsung dari sini, Xiaomi Mi 10. Oke. Ini kamera depan 720 30 fps ya. Kamera depan tidak bisa 60 fps.
dia belum ultra wide, tapi makanya ini kekurangannya menurutku cuma satu sih, kamera depan belum ultra wide. Kamera yang sudah ultra wide tuh kayak Huawei Mate 40 Pro sama Honor 30 Pro Plus, dan juga Huawei Nova 7 Pro yang notabene masih belum resmi di Indonesia kayak gitu. Terus ini layarnya juga sudah Super AMOLED, dimana kalau kalian nyoba di luar gitu ya, kalau lagi panas-panasnya kalian buka HP itu pasti gambarnya jelek, sedangkan ini bening banget, bersih banget gitu. Ini juga mendukung layar 90Hz juga kok. Nah ini ada refresh rate-nya 90Hz. Ini perbedaan 60Hz sama 90Hz. Ini sudah otomatis aku nyalain 90Hz saja. Gitu. Jadi semakin banyak Hz itu semakin baik sih. Ini baterainya juga lumayan besar sih daripada yang lain. Ada sekitar 4500 kalau nggak salah. Itu tahan buat seharian, 2 harian bisa kalau memakai normal. Kalau untuk ngegame ya mungkin sehari 2 kali lah. Kalau buat main game tuh sudah auto rata kanan ya, kayak PUBG, kemudian Mobile Legend itu sudah auto rata kanan. Nanti linknya aku taruh di sini ya. Itu sudah aku siapin gameplaynya. Cuman sayangnya kalau untuk Genshin Impact itu nggak tahu kenapa ini tuh kayak cepet banget panas gitu di belakang. Cuma main beberapa menit, tapi settingannya ultra ya, bukan low ya, karena aku kan anti low club gitulah. Kalau settingan ultra itu oh my god, very hot bro, kayak gitulah. Terus aku mau beritahu fitur apa lagi ya, karena menurutku ini HP yang paling worth it sih diantara lainnya. Itu Xiaomi punya boy, bukan Samsung, Huawei, iPhone dan lain tuh kayak fiturnya itu nggak ada yang lebih bagus daripada inilah, lengkap lah katakannya. Terus apalagi yang biasanya pingin kalian tahu? Udah kan itu aja kan. Ini memori juga sudah lega. Ini RAM-nya 8 ya, RAM-nya 8, kemudian internalnya ada 256 tuh. Aku pakai aja masih 90 GB ya, sisanya itu masih ada sekitar 160-an lah, 165. Udah cepet banget ini. Udah kalau membuka YouTube, mau buka apa misalnya YouTubean ya, YouTubean tuh sambil kalian nyetel musik terus biar bisa multitasking tuh enak banget tuh. Contohnya misalkan ya, biar tidak kena spam gitu ya, ads. Misalnya aku ini ya, tuh tinggal aku back ini ya, iya sudah otomatis boy. Dan juga ini layarnya juga sudah 21:9 ya, kayak lega gitu loh. Tuh nggak perlu dikecilin, nggak perlu dibesarin, udah auto. Kan rata-rata HP itu kan masih 19:6 ya, kalau ini udah 21:9 sih, lebih enak gitu. Tuh kalau kalian mau ngetes suara juga enak. Sini aku tesin yang suara yang kenceng-kenceng mana nih. Misalkan ini ya, aku tesin buat suara. Tuh udah full banget, nggak ada sisa sama sekali gitu loh. Sisanya mungkin not yang atas sama bawah aja ini. Tuh untuk suara dia ada 2 ya, di bawah sama di atas tuh. Jadi dia itu sudah stereo, suara sudah stereo. Kalau kalian mau denger yang lebih jelas, misalnya aku ya, sound no ads, nah ini sound no copyright music, inilah kalian yang nilai.
Mantep kan? Kurang mantep apa coba? HP yang bisa multitasking kayak gini. Kalaupun kalian main game, oke aku contohin. Misalkan PUBG ya. Nah ini, kita langsung buka PUBG. Kalian bisa menggunakan ini fitur yang di kiri nih. Kalau kelihatan ini, nah ini tinggal digeser ke bawah. Nah, kalian main game terus ada yang ngechat, kalian juga bisa bales. Misalkan sambil buka YouTubean juga bisa. Tuh, langsung keluar. Tuh, bisa. Terus tinggal diketuk ini aja. Enaknya gitu, kalian bisa main game terus ada yang ngechat. Biasanya kan di atas ini ada yang ngechat gitu ya. Kalian pingin keburu-keburu bales, tuh enak langsung di swipe up ke bawah gini. Kalian cari apa? Tokopedia, buka apa ini, banyak ini. PowerPoint dan lain-lain. Enak. Sama main Mobile Legend bisa juga, boy. Tuh. Asik. Kurang enak apa coba? Kepencet atas ini. Baik lagi. Where is PUBG? Ya, hilang, boy. Jadi gitu. Ini sudah lengkap ya. Mana tadi PUBG? Ini juga sudah rata kanan ya. Kalau dilihat grafis sudah 90 fps. Kemudian layarnya ada HDR Extreme, Ultra HD juga udah bisa, tapi ini harus download lagi ya. Karena waktu itu ada pembaruan. Ya itulah enaknya. Tuh. Sama main ini juga bisa. Masa aku main double gini ya? Ya enggak lah. Kan konyol, boy. Kayak gitulah. Apalagi ya, soalnya ini HP ini udah nggak ada lawan ini HP yang enak banget buat ngapa-ngapain, buat dual apps juga enak, dual aplikasi atau apa, ini udah enak, udah auto rata kanan, gambar juga udah Super AMOLED 90 Hz, kayak udah nggak ada lawan lagi lah daripada kalian ngambil Samsung atau ngambil Realme, Oppo, Vivo dan lain sebagainya. Aku lebih menyarankan Xiaomi sih. Mi 10 ini sih udah nggak ada lawan ini, udah fix perfect, boy. Nggak perfect sih, cuman menurutku kurangannya ini kamera yang depan nih kurang ultra wide. Mungkin nanti kedepannya aku mau ambil HP yang kamera depannya ultra wide, biar kalian tahu perbandingan kamera wide sama ultra wide itu apa. Buat kamera depan, buat selfie sih lebih mantap aslinya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja unboxing Xiaomi Mi 10. Oke, bye bye.